Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video kali ini, aku akan melanjutkan Law School episode 15. Di episode sebelumnya, Profesor yang melakukan video call ke Kang Dan dengan nama barunya Erika Shin sebagai saksi untuk mendukung Jaksa Jin kalau pasal 126 tidaklah konstitusional. Apakah di episode 15 ini Kang Dan akan datang ke Korea? Kira-kira hal apa lagi ya yang terungkap? Untuk tahu kelanjutan ceritanya, tonton video ini ya, dan bantu channel ini dengan klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Setelah sidang di Mahkamah Konstitusional tentang pasal 126 yang menghadirkan Kang Dan lewat video call sebagai saksi selesai, Sol A menemui Profesor Yang dan meminta penjelasan kenapa tidak memberitahunya. Dan Profesor Yang menjelaskan kalau Kang Dan melarangnya dan akan menelpon Sol A nanti. Setelah beberapa detik dari perkataan Profesor Yang, Sol A menerima telepon dari Kang Dan. Tapi karena sudah kesal, entah kesal karena nggak dikasih tahu sama Profesor Yang, atau kesal karena Kang Dan membela Jaksa Jin, Sol A pun mematikan sambungan teleponnya dengan Kang Dan saat Kang Dan masih bertanya tentang keadaan ibu dan adiknya. Lalu scene berpindah ke suatu tempat di mana Sol A and the gang berkumpul membicarakan kembarannya Sol A yang jauh berbeda dengan Sol A. Lalu membicarakan tentang anggota Dewan Ko yang tidak memberikan tanggapan tentang video yang mereka sebarkan lewat media sosial. Tiba-tiba Solbi datang dan memberitahu kalau ada yang mengungkit isi Yeonchang masuk asrama, dan saat dilihat banyak komentar netizen yang menghujat Yesul. Esok paginya Sol A mengajukan pinjaman khusus mahasiswa hukum di suatu bank yang bernama Bank Hanju, tetapi pihak bank menolak pinjaman Sol A. Karena menurut kebijakan terbaru dari bank, Sol A harus lulus dengan nilai 80%, berarti paling kecil nilainya harus rata-rata B. Tapi karena nilai Sol A pas-pas makan alias rata-rata C, pihak bank menolak pinjaman Sol A. Alhasil, saat keluar dari bank, Sol A pun kesal sampai mau menyobek kertas yang berisi kebijakan terbaru untuk mengajukan pinjaman. Tapi sebelum menyobek kertas itu, Sol A melihat kebijakan untuk mahasiswa dengan IPK 2,3 ke bawah dapat melakukan pinjaman jika memenangkan kompetisi sidang simulasi. Kemudian Sol A kembali ke kampus, dan setiap mahasiswa yang berpapasan dengan Sol A melihat Sol A dengan tatapan sinis. Kayak alergi gitulah kalau lihat Sol A. Ternyata sebelum Sol A sampai di kampus, tersebar komentar di media sosial kalau ayahnya Jiho bunuh diri setelah menggelapkan dana perusahaan. Dan ada yang mengunggah foto Sol A yang pernah ditahan di lapas penjara akibat kekerasan di sekolah, dan nama Profesor Yang dibawa-bawa di komentar itu. Karena saat itu Profesor Yang menjadi jaksa yang menangani kasus Sol A. Sampai ada yang berkomentar kalau Sol A diterima di Fakultas Hukum karena Profesor Yang. Nah, kalau orang yang julid yang lihat komentar kayak gini, ujung-ujungnya pasti mikir ada something nih antara Profesor Yang dengan Sol A. Tapi Sol A belum menyadari situasi yang terjadi, sampai Solbi menghampiri Sol A dan menyuruh Sol A untuk melihat kolom komentar. Lalu Sol A pun mengambil HP-nya sampai kertas yang dipegangnya terjatuh. Saat melihat foto dan komentar itu, Sol A langsung mengetik pesan pada si penyebar untuk menghapus fotonya kalau tidak mau dituntut. Tapi Junwi mengambil HP Sol A dan mengubah pesannya menjadi kalau tidak mau membayar ganti rugi. Junwi mengingatkan untuk menggunakan pasal pencemaran nama baik, tapi Sol A memberitahu kalau foto itu adalah fakta. Kemudian, Sol A mengabaikan berita itu dan membujuk Solbi untuk ikut sidang simulasi, tapi Solbi menolaknya. Lalu Sol A berkata jujur ke Solbi tentang alasannya mengikuti sidang simulasi dan memberi kertas yang berisi kebijakan tentang pengajuan pinjaman untuk mahasiswa hukum dengan IPK 2,3 ke bawah. Sampai Sol A pun menyuruh Junwi untuk memujuk Solbi, tapi Solbi malah menawarkan pinjaman pada Sol A lalu pergi meninggalkan Sol A dan Junwi. Kemudian scene berpindah ke perpustakaan, di mana Yesul mendapat pesan yang berisi penolakan dan kata-kata julid lainnya yang menyakitkan hati.
Tapi Yesul dengan sabar mengambil semua kertas yang berisi kata-kata julid yang menempel di meja dan bukunya, kemudian meminta maaf karena telah merusak reputasi kampus. Tetapi dengan tegas menceritakan dirinya hanyalah wanita biasa yang takut terhadap ancaman dan kekerasan fisik yang didapatnya, lalu pergi dari perpus. Di saat Yesul pergi dari perpus, ada satu mahasiswi yang mengatai Yesul munafik. Soal yang mendengarnya mengajak cewek itu berbicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, Soal membela Yesul dan menyuruh cewek itu untuk membaca putusan sidang Yesul, agar cewek itu mengerti dan sadar kalau dia nggak berhak untuk mengatai Yesul munafik. Tapi cewek itu malah mengatakan masa bodoh dan mantan tahanan pada Soal. Tapi Soal yang tidak terpancing amarah dengan tenang menyebut dirinya keren karena mantan tahanan bisa menjadi petugas hukum. Kemudian pacar si cewek itu datang dan si cewek langsung ngadu ke pacarnya. Tapi Solbi datang dan membela Soal dan membuat si cewek dan pacarnya hanya bisa diam tanpa melawan Solbi. Kemudian scene berpindah di saat masih subuh. Profesor yang menelpon Soal untuk memberitahu gengnya berkumpul di base camp. Soal and the gang yang dalam ngantuk pun berkumpul. Kemudian profesor yang menunjukkan video permintaan maaf anggota Dewan Ko dan Yeonchang yang berderai air mata dan menunjukkan mimik muka penyesalan, tapi ujung-ujungnya menuduh Soal and the gang telah membuat fitnah berbau politik. Dan yang mengejutkan adalah video permintaan maaf itu diunggah ke media sosialnya Yebom. Dan yang lebih wow dan wainya lagi adalah terlihat Profesor Kim di akhir video permintaan maaf anggota Dewan Ko, di mana Profesor Kim akan membantu anggota Dewan Ko untuk merancang undang-undang mengenai kekerasan dalam berpacaran. Lalu anggota Dewan Ko juga meminta Yesul untuk ikut serta dalam menyusun undang-undang tersebut. Tapi teman-teman Yesul tidak suka mendengar permohonan anggota Dewan Ko, sampai Profesor Kim masuk dan menyuruh Yesul untuk mempertimbangkannya. Kemudian Profesor Kim dan Profesor Yang pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah itu, Soal and the gang serentak melihat ke arah Yebom dengan pandangan mengintimidasi meminta penjelasan pada Yebom. Kemudian Yebom menjelaskan kalau dia hanya mengikuti perintah Profesor Kim, dan Soal and the gang merasa kecewa karena Profesor Kim berpihak pada anggota Dewan Ko. Dan di saat mereka berdebat tentang tindakan Profesor Kim, Yesul mengatakan kalau dia akan menerima tawaran anggota Dewan Ko. Kemudian scene berpindah di mana ada Jaksa Jin yang menemui Profesor Yang di rumahnya bersamaan dengan pengacara Park yang menelpon Profesor Yang sengaja diaktifkan speakernya sehingga Jaksa Jin mendengar perkataan pengacara Park, di mana pengacara Park mengatakan kalau Ki Do Seong, orang yang menusuk Lee Man Ho di penjara, yakin kalau dia akan dibebaskan dengan putusan pembelaan diri, di mana Ki Do Seong memiliki koneksi yang menganggap Jaksa Jin adalah pionnya. Lalu pengacara Park menduga kalau koneksi Ki Do Seong adalah anggota Dewan Ko. Setelah mendengar perkataan pengacara Park, Profesor Yang memberikan buku tamu pemakaman yang dihadiri oleh Profesor Seo dan mengatakan kalau Profesor Seo dan anggota Dewan Ko bersama di hari kecelakaan itu terjadi. Memang tidak bisa dibuktikan kalau Profesor Seo dan anggota Dewan Ko berada dalam satu mobil yang sama. Tapi kenapa anggota Dewan Ko mengaku pergi sehari sebelum Profesor Seo pergi? Lalu Profesor Yang membuka tirai dan terlihat ada begitu banyak tulisan, gambar, foto, serta artikel dari beberapa kasus yang berhubungan dengan anggota Dewan Ko. Dari sini kita bisa tahu maksud Profesor Yang mendekati Jaksa Jin kayaknya untuk menggoyahkan kepercayaan Jaksa Jin supaya matanya terbuka kalau anggota Dewan Ko hanya memanfaatkan Jaksa Jin saja, dan terbukti saat Jaksa Jin pura-pura setuju untuk mengajukan pembelaan diri pada kasus Ki Do Seong dan menyinggung anggota Dewan Ko, Ki Do Seong langsung senyum senang kayak dapat THR dan mengatakan kalau biasanya dia bukanlah orang yang mau menuruti perintah, tapi anggota Dewan Ko adalah pengecualian. Itu berarti Ki Do Seong benar-benar mengikuti perintah anggota Dewan Ko. Dan akhirnya Jaksa Jin pun sadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh anggota Dewan Ko.
Kemudian scene berpindah di mana Profesor Yang mengajak Sol Ah and the Gang ke sebuah kafe tempat yang didatangi Profesor Yang saat menemukan tas yang berisi barang bukti pembunuhan Profesor Seo yang disimpan di Manho, dan yang mengelola kafe adalah orang yang pernah dihajar Lee Man-ho dan menggantikan Lee Man-ho memakai alat penyadapnya saat mencoba membunuh Profesor Yang, dan orang itu bernama Choi. Saat di kafe, Profesor Yang curiga dengan pintu yang tertulis khusus staf. Saat akan ke pintu itu, si Choi melarang Profesor Yang dan mengajaknya duduk di tempat lain. Lalu Profesor Yang bertanya tentang harga kafenya yang pasti akan menguras banyak uang karena harga tanahnya yang cukup mahal. Tapi si Choi menjawab kalau terjadi sesuatu dengan temannya sehingga dijual dengan harga murah. Kemudian Junwi datang dan ikut bertanya tentang teman yang dimaksudkan oleh si Choi. Apakah temannya adalah supir dari Cho Tae-yeong? Jadi, Cho Tae-yeong adalah CEO dari perusahaan mainan iBit yang mendukung kampanye anggota Dewan Ko. Tapi, Choi tidak menjawab pertanyaan Junwi. Singkat cerita, Profesor Yang dan Junwi mendesak Choi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Choi merasa kesal. Dan Choi meminta Profesor Yang agar tidak mengganggu tugasnya lagi. Kemudian scene berganti di mana Profesor Kim menelpon Ye-bum untuk mengupload video ke media sosialnya. Ternyata, video yang diupload Ye-bum adalah video pengacara Park yang menyatakan Profesor Kim mengundurkan diri untuk membantu anggota Dewan Ko merancang undang-undang kekerasan dalam berpacaran karena anggota Dewan Ko memakai obat tetes air mata agar bisa menangis di video permintaan maafnya. Jadi, videonya direkam diam-diam sama Ye-bum saat membuat video permintaan maaf. Sol Ah and the Gang yang melihat video yang baru diunggah oleh Ye-bum merasa menyesal karena udah mikir yang enggak-enggak tentang Profesor Kim. Kemudian, mereka membahas komentar-komentar di video itu, dan saat dicocokkan sama berita dan komentar yang memicu lawan anggota Dewan Ko untuk bundir, ternyata akun tersebut memiliki nama penggunaan yang sama dengan komentar di video yang diunggah oleh Ye-bum, di mana mereka mendukung anggota Dewan Ko tapi mengkritik lawannya. Artinya, anggota Dewan Ko membayar sejumlah orang untuk membuat akun palsu untuk menjelek-jelekan lawannya tapi mendukung anggota Dewan Ko, dan tempat persembunyiannya ada di kafe Choi. Karena saat Sol Ah menerima telepon dari Kang Dan, Sol Ah mendekati pintu yang ada tulisan khusus staf. Tapi tiba-tiba si Choi menarik Sol Ah dan ekspresi si Choi terlalu berlebihan, kayak ada yang tutup-tutupi, kayak buat orang curiga gitu. Dan Profesor Yang juga sudah menyelidiki persembunyian mereka. Dan setelah dilacak, ternyata alamatnya sama dengan kafe Choi. Esoknya di kampus ada poster Kang Dan yang tertempel di mading. Dan di samping poster Kang Dan ada tulisan tentang skandal Profesor Yang dengan Sol Ah. Dan saat dilihat sama bapak yang punya fotokopi, tiba-tiba ada perempuan yang menarik tulisan skandal Profesor Yang. Ternyata cewek itu adalah Kang Dan. Kemudian Kang Dan mendatangi base campnya Sol Ah and the Gang untuk mencari Sol Ah. Lalu Junwi memberitahu kalau Sol Ah berada di perpus untuk mencari bahan sidang simulasi yang diadakan 5 hari lagi. Dan saat Junwi menyodorkan diri untuk berkenalan, Kang Dan mengacuhkan Junwi dan memilih untuk berkenalan dengan Solbi. Kemudian scene berpindah ke kafenya Choi di mana Junwi dan Ji-ho datang ke kafenya Choi yang sudah ditunggu oleh Profesor Kim dan pengacara Park. Tapi sebelum Ji-ho dan Junwi datang, pengacara Park dan Profesor Kim sebelumnya bertemu dengan pengacara Song yang menuntut Profesor Kim karena menuduh pengacara Song saat sidang ortu jahat. Setelah masuk ke kafe, Ji-ho meminta Choi untuk melihat CCTV kafe mencari flashdisknya. Choi yang kebingungan menelpon anggota Dewan Ko tapi tidak diangkat karena anggota Dewan Ko mengadakan pertemuan dengan Profesor Yang dan Kang Dan. Karena teleponnya nggak diangkat, Choi tetap melarang Ji-ho untuk melihat CCTV, tapi Ji-ho mengancam akan memanggil polisi, dan terjadi perdebatan antara mereka berdua. Lalu Profesor Kim juga ikut-ikutan marah dan mengancam Choi. Ternyata itu semua untuk mengalihkan perhatiannya Choi. Dan saat perhatiannya Choi teralihkan, Junwi dan pengacara Park diam-diam masuk ke pintu yang tertulis khusus staf. Di balik pintu itu, Junwi dan pengacara Park membuka setiap pintu yang terdapat tulisan khusus staf. Dan di akhir pintu, mereka menemukan markas anak buahnya anggota Dewan Ko. Dan di waktu yang sama,
Kang Dan yang berada di kantor anggota Dewanko meminta Profesor Yang untuk berhenti mengganggu Sol A agar Sol A fokus pada studinya dan lulus dari Fakultas Hukum, dan tidak melibatkan Sol A untuk mengusik anggota Dewanko. Kemudian menyuruh Sol A untuk menghapus video yang menjelekkan anggota Dewanko. Kalau tidak, Kang Dan mengancam akan mengunggah video kalau Kang Dan telah salah paham saat menuduh anggota Dewanko, dan surat yang diberikan oleh Sol A adalah palsu dan tidak pernah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh anggota Dewanko. Profesor yang terkejut dan tidak suka dengan ancaman Kang Dan langsung pergi dari kantor anggota Dewanko. Setelah ditinggal Profesor Yang, Kang Dan menyuruh anggota Dewanko untuk menghapus foto Sol A di lapas penjara, komentar pedas tentang Sol A and the Gang, dan skandalnya dengan Profesor Yang, mengembalikan segalanya seperti semula sesuai dengan janji anggota Dewanko. Karena anggota Dewanko merasa Kang Dan memihak dirinya, anggota Dewanko menyuruh orang-orangnya untuk menghapus foto dan komentar yang menjelekkan Sol A and the Gang. Tapi tanpa diketahui anggota Dewanko, Kang Dan bersama Profesor Yang sudah menjebak anggota Dewanko, dan tak berapa lama Profesor Yang bersama polisi memberi surat perintah penggeledahan, dan secara bersamaan di kafe Choi, polisi menggerebek anak buahnya anggota Dewanko dan menangkap mereka. Dan saat polisi memeriksa HP-nya Choi di panggilan terbaru, ternyata terhubung ke HP-nya anggota Dewanko dan diangkat sama detektif Jang. Tapi anggota Dewanko merampas HP dari detektif Jang dan dengan emosi mengancam Kang Dan. Ternyata Kang Dan yang ada di kantor anggota Dewanko bukanlah Kang Dan. Dan di akhir scene episode 15 diperlihatkan kalau Sol A menyamar menjadi Kang Dan, dan episode 15 pun selesai. Apakah jebakan Sol A and the Gang bisa menjerat anggota Dewanko dengan hukum? Untuk tahu kelanjutan ceritanya, kita tunggu aja di episode terakhir. Thanks for watching, bye bye.